Halo sahabat Wibu, gimana kabarnya? Semoga pada sehat. Hari ini Kak Ray akan melanjutkan cerita alur anime yang berjudul Serai Gensouki, Spirit Chronicle. Spoiler warning bagi yang belum menonton animenya, karena konten kali ini full spoiler, disarankan untuk menontonnya terlebih dahulu. Sebelum ke videonya, kalian bayar tiket menonton dengan cara like video ini, dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, lanjut. Keesokan paginya Rio pergi untuk menyapa warga desa. Setelah itu Rio memulai aktivitas seperti biasa. 6 bulan sudah berlalu, hari ini Rio sedang menanam padi. Rio menghampiri Sayo untuk mengatakan bahwa dia akan pergi setelah musim gugur dan festival panen berakhir. Mendengar hal itu Sayo menjadi sedih. Setelah itu Sayo pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah dia menangis karena Rio akan pergi. Shin yang melihat adiknya menangis tak tega dan berniat menghampiri Rio. Sesampainya di hadapan Rio, Shin langsung bersujud dan memohon untuk tinggal di desa. Meskipun permintaan Shin egois, namun Rio tak bisa menuruti permintaannya. Tak lama kemudian Sayo datang dan membujuk Shin agar mau pulang. Waktu terus berjalan, setiap hari Sayo berlatih teknik spirit. Sampai pada akhirnya festival panen tiba, Sayo mengajak Rio untuk mengobrol empat mata dengan Rio. Setelah cukup jauh dari keramaian, Sayo menyatakan perasaannya terhadap Rio. Pagi-pagi sekali Rio berkemas dan siap berangkat. Di gerbang desa Sayo menunggu Rio untuk mengucapkan selamat tinggal. Setelah beberapa hari Rio pun sampai di desa Spirit. Dia disambut oleh Latifa. Setelah itu Rio menemui para tetua dan menceritakan pengalamannya di desa Yagumo. Kali ini Rio hanya bisa tinggal beberapa bulan di desa Spirit karena dia punya janji untuk bertemu dengan Celia kembali. Di perjalanan Rio terpikirkan untuk membuat rumah yang bisa dimasukkan ke dalam dimensi storage. Mendengar hal itu Dominic menjadi tertarik untuk membuat rumah itu. Setelah perbincangan dengan tetua selesai, Rio kembali pulang. Rio disambut oleh Alma, Sarah, dan Orvia. Di pagi harinya terjadi keributan. Rupanya wanita itu adalah spirit yang terhubung dengan Rio. Setelah ditanya ini itu, spirit itu hanya menjawab tidak tahu. Bahkan namanya sendiri pun tidak tahu. Spirit itu ingin sebuah nama dari Rio. Karena situasinya makin runyam, Sarah menyarankan untuk bertanya kepada para tetua dan roh agung Dreyas. Rio pun setuju. Rio mengajak spirit itu. Namun setelah melihat kecantikannya yang mirip dengan masa lalunya, Rio terlintas sebuah nama di pikirannya. Rio pun memberikan nama Asia kepada spirit tersebut. Aisyah. Namae Aisyah wa dou kana? Setelah itu mereka menemui para tetua dan roh agung Dreyas. Sepertinya Asia memiliki daya sihir yang besar sampai Dreyas saja mengakuinya. Setelah itu Rio membuat cerita bahwa nama Haruto adalah nama samaran yang dia gunakan di kerajaan. Dreyas bertanya elemen apa yang bisa digunakan oleh Asia. Asia menjawab bahwa dia bisa menggunakan semua elemen. Diadakanlah sparring antara Rio dan Asia untuk mengukur kekuatannya. Pertarungan pun dimulai. Setelah melihat pertarungan tadi, rupanya Aisyah benar-benar bisa menggunakan semua elemen, bukan hanya bualan semata. Hari-hari Rio melatih kekuatan spirit dengan Aisyah. 1 bulan kemudian rumah yang dibuat Dominic akhirnya selesai.
dengan ini Rio bisa tinggal dimanapun yang ia mau. Sebelum masuk ke dalam rumah Sarah mengobrol dengan Rio, Sarah meminta agar Rio bisa meluangkan waktu untuk mengobrol dengan Latifah. Di malam harinya Rio termenung di kamar mandi, Rio terlalu sibuk berlatih sehingga lupa dengan Latifah. Beberapa saat kemudian Latifah datang untuk mandi bersama. Latifah membicarakan tentang masa lalunya ketika di Jepang. Rupanya Latifah sudah mengagumi Rio di kehidupan sebelumnya. Keesokan paginya Rio bersiap untuk berangkat. Rio menerima kristal sihir yang bisa teleportasi satu arah. Setelah itu Rio diberikan sebuah anting yang bisa merubah warna rambut sesuka hati Rio. Setelah mengucapkan selamat tinggal ke Latifah, Rio dan Asia pun berangkat. Scene berpindah ke tempat Celia. Celia sangat menantikan kepulangan dari Rio. Setelah sampai di kota, Rio bertanya ke salah satu pedagang kenapa hari ini kota begitu sangat ramai. Dia pun menjawab tinggal beberapa hari lagi akan ada acara pernikahan keluarga kerajaan. Setelah mengetahui hal itu Rio berniat pergi ke akademi untuk bertemu dengan Celia. Setelah sampai Rio tak melihat Celia bahkan ruangan pribadinya kosong. Rio pun mempunyai ide untuk menghipnotis salah satu guru untuk mencari informasi. Rupanya yang akan menikah adalah Celia dengan Pangeran Charles Arbor, musuh Rio dari kecil. Selesai sudah untuk bagian 5 dari anime Serai Gensouki. Apakah Celia akan menikah dengan Charles Arbor? Akankah Rio diam saja melihat wanita yang ia cintai pergi yang kedua kalinya? Subscribe agar kalian tidak ketinggalan untuk update bagian selanjutnya.